akan bercerita tentang beruang dan lebah. Simak yuk ceritanya. Di suatu hutan yang lebat, hiduplah seekor beruang bernama Bimo. Bimo terkenal di kalangan hewan hutan sebagai beruang yang gagah dan kuat. Setiap hari, Bimo menjelajahi hutan untuk mencari makanan, terutama madu yang sangat ia sukai. Suatu hari, Bimo berjalan-jalan di hutan untuk mencari sarang lebah dan madunya. Bimo sangat bersemangat untuk mencari sarang lebah dan mengambil madu kesukaannya. Bimo terus berjalan menyusuri hutan, akan tetapi belum juga menemukan sarang madu yang diinginkannya. Biasanya di pohon-pohon ini banyak sarang lebah madu. Kenapa sekarang tidak ada? Kemana kau para lebah? Aku membutuhkan madumu. Ucap si Bimo. Kemudian Bimo terus berjalan. Ia masih semangat untuk mencari sarang-sarang madu tersebut. Tidak terasa, ia sudah berjalan sangat jauh. Akhirnya Bimo kelelahan dan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, ia melihat sarang lebah yang besar di atas pohon tinggi. Bau madu yang manis membuat perut Bimo keroncongan. Akhirnya aku menemukan sarang lebah. Aku harus berhati-hati saat mengambil madu itu. Ujar si Bimo. Ia memutuskan untuk memanjat pohon tersebut dan mengambil madu. Namun, saat Bimo mendekati sarang lebah, sekelompok lebah keluar dan mulai mengerumuni Bimo. Salah satu lebah yang bernama Lili berkata, Beruang Bimo, mengapa kamu ingin mengambil madu kami? Kami bekerja keras untuk mengumpulkannya. Bimo terkejut mendengar lebah bisa berbicara. Ia pun menjawab, Aku sangat menyukai madu dan aku lapar. Jadi aku harus mengambil madumu itu untuk aku makan. karena sudah ketahuan oleh lebah, Bimo lalu mencari cara lain untuk mendapatkan madu itu. Bimo mondar-mandir di bawah pohon sambil mencari cara yang tepat untuk mendapatkan madu tanpa disengat oleh kawanan lebah. Si Lili yang melihat Bimo sedang mondar-mandir di bawah mengetahui niat Bimo yang hendak mengambil madunya. Teman-teman, lihatlah. Sepertinya dia akan mengambil madu kita. Kita harus memberi pelajaran pada beruang itu. Mari serbu! Ucap si Lili. Tanpa banyak pertanyaan, kawanan lebah langsung menyerang Bimo. Hal ini membuat Bimo menjadi sangat marah. Sial, kalian menyerangku. Lihat saja aku akan menghancurkan sarang kalian. Teriak Bimo. Bimo lalu menggoncang-goncangkan ranting pohon di mana sarang lebah itu berada. Hal itu membuat lebah yang berada di dalam sarang keluar berhamburan. Hei Bimo, apa yang kau lakukan? Teriak si Lili. Bimo tak menghiraukan teriakan Lili. Ia terus saja mengguncang sarang lebah tersebut. Para lebah itu sangat marah. Mereka lalu menyerang Bimo bersama-sama. Bimo lari ketakutan. Ia tak bisa melawan serangan lebah yang begitu banyak. Ia terus berlari, namun lebah-lebah itu terus mengejarnya. Bimo terus berlari hingga akhirnya dia kelelahan. Cukup lebah, aku sudah lelah sekarang. Aku minta maaf karena telah merusak sarang kalian. Ucap si Bimo dengan wajah melas. Para lebah pun berhenti menyerang si Bimo karena kasihan melihatnya. Lili yang bijaksana berpikir sejenak, lalu berkata kepada Bimo, Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan Bimo? Kami akan memberikan sedikit madu setiap hari dan sebagai gantinya, kamu akan menjaga sarang kami dari bahaya. Bimo yang sudah sangat lelah dan kelaparan langsung setuju dengan tawaran si Lili. Sejak hari itu, Bimo dan lebah-lebah hidup dalam harmoni. Setiap hari, Bimo mendapatkan madu yang lezat dan lebah-lebah merasa aman karena ada Bimo yang menjaga mereka dari ancaman hewan lainnya. Persahabatan mereka menjadi contoh bagi hewan-hewan lain di hutan. Mereka belajar bahwa dengan bekerja sama dan saling menghormati, mereka bisa hidup lebih baik dan damai. Bimo dan lebah-lebah pun hidup bahagia di hutan, menikmati setiap hari dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya pengendalian diri dan kesabaran. Tindakan yang didorong oleh keserakahan atau ketidaksabaran bisa berujung pada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan pentingnya menghormati usaha dan kerja keras makhluk lain, serta berpikir sebelum bertindak. Mengganggu atau menyakiti teman adalah perbuatan yang tidak baik. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan balasannya. Persahabatan dan kerjasama dapat tercipta di antara makhluk yang berbeda jika ada saling pengertian dan menghormati.
Demikian cerita beruang dan lebah. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Thank you.